Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji, bertemu lagi dengan saya Sultan Abu Afda. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan ini. Semoga kita dimudahkan untuk menjalankan kewajiban berpuasa, dan jangan lupa juga berpuasa bukan berarti hanya untuk istirahat saja, tapi kita gunakan juga untuk waktu ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Quran, termasuk mengkaji ilmu yang sedang atau akan kita bahas ini. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kaji kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asaribuhu fit Ta'lim. Rasul sang guru dan metode Rasulullah dalam mengajar. Ada 40 metode. Alhamdulillah pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 2 metode. Baru yang baru gabung silakan bisa dicek video-video sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan metode yang ketiga, kita akan membahas dulu bagaimana dorongan Rasulullah terhadap penghapusan kebodohan, ya, dan kecaman terhadap kelesuan belajar mengajar. Ya, teman-teman, Rasulullah SAW sangat semangat sekali dan menyemangati umatnya untuk terus belajar. Karena apa? Karena ayat Al-Quran yang turun pertama kali pun Iqra, bacalah. Membaca termasuk proses belajar. Maka kalau teman-teman ingin belajar Islam pertama kali, maka baca dan belajar terus menerus. Karena alasan ini pun banyak sahabat yang tertarik dengan ilmu. Akhirnya mereka pun memperdalam lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa hidup Rasulullah walaupun singkat 63 tahun, tapi beliau Masya Allah sudah bisa menghasilkan orang-orang kaum terpelajar dari kaum jahiliyah yang tidak tahu aturan sama sekali, bahkan saling membunuh, ya, saling berebut harta. Setelah itu, setelah Rasulullah mengajar mereka, para sahabat, mereka menjadi kaum yang ahli ilmu dan sangat terpelajar, sangat disiplin. Kunci kesuksesan Rasulullah dalam menghasilkan kaum terpelajar itu adalah terletak pada metode pengajaran yang Rasulullah ajarkan. Kemudian dorongan untuk memerangi kebodohan, menumbuhkan tekad terhadap memerangi kebodohan itu, dan yang terakhir adalah kecaman Rasulullah terhadap kemalasan dalam proses belajar mengajar, ya. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang malas dalam belajar maupun mengajarkan ilmu. Hal ini terbukti dengan adanya hadis yang diriwayatkan dari Alqamah bin Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah, Rasul menyinggung perihal sebagian kelompok umat Islam dan memuji mereka. Lalu Nabi bersabda, "Sungguh mengherankan suatu kaum yang enggan memberi pemahaman agama kepada orang lain, tidak mengajari mereka, tidak berusaha mencerdaskan mereka, tidak menganjurkan berbuat baik, dan tidak mencegah mereka berbuat mungkar. Mereka juga enggan belajar dari orang lain, enggan mendalami ilmu, dan enggan meminta nasihat. Demi Allah, suatu kaum hendaknya mengajari kaum yang lain, memberi mereka pemahaman, mencerdaskan mereka, menganjurkan mereka berbuat baik, dan mencegah berbuat mungkar. Begitu pula suatu kaum hendaknya belajar dari kaum lainnya, berusaha mencari pemahaman dan meminta nasihat kepada mereka. Sebab jika suatu kaum enggan melaksanakan anjuran-anjuran itu, sama halnya mereka mengharapkan aku menyegerakan hukuman bagi mereka di dunia." Hadisnya panjang teman-teman, tapi di akhir Rasulullah membacakan ayat surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79 yang bunyinya, "Orang-orang kafir dari Bani Israel telah mendapatkan laknat dari Allah
melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang dengan itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling melarang tindakan mungkar yang biasa mereka berbuat. Sungguh amat buruk apa yang selalu mereka perbuat itu. Ya, dari hadis ini kita tahu bahwa teman-teman, Rasulullah sangat menganjurkan orang untuk belajar dan menganjurkan orang untuk mengajarkan orang lain. Bagi yang sudah punya ilmu, mereka wajib mengajarkan ke orang lain, tetangganya, kerabat dekatnya, dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan Rasulullah mengancam akan menyegerakan hukuman di dunia bagi orang yang tidak mau belajar dan tidak mau mengajarkan ilmu. Kemudian Syekh Mustafa Az-Zarqa rahimahullah dalam kitab Al-Madkhal Al-Fiqh Al-A'im memberikan catatan terhadap hadis di atas tadi, bahwa Islam menempatkan kemalasan dan kelesuan sebagai kejahatan sosial dalam proses belajar mengajar. Bayangkan, kemalasan dan kelesuan tadi dianggap sebagai kejahatan sosial dan memberikan pelakunya hukuman di dunia, bahkan harus dihukum pelakunya. Tindakan ini belum pernah ada tandingannya sepanjang sejarah. Jadi sepanjang sejarah, baik sebelum Nabi diutus atau sudah Nabi diutus, ini tidak ada aturan ini kecuali ada di Islam saja. Artinya Islam sangat memperhatikan sekali umatnya untuk belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan cukuplah hadis Rasulullah yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, tidak ada pengecualian. Setiap orang muslim wajib menuntut ilmu, bahkan waktunya tidak terbatas. Selama dia masih hidup, dia wajib terus untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa setelah diwajibkan untuk belajar dan mengajar, termasuk bagi para kita guru maupun ahli ilmu, tidak berhenti sampai di situ saja, tapi kita juga perlu belajar cara mengajar, termasuk yang kita pelajari sekarang, yaitu metode Rasulullah dalam mengajar. Baiklah, kita akan bahas bagaimana metode ketiga dalam kitab ini, metode rahasia Rasulullah dalam mengajar. Baiklah, metode yang ketiga adalah menekankan cara moderat dan menghindari cara yang membosankan. Ya teman-teman, dalam mengajar juga kita perlu memperhatikan itu. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana waktu dan kondisi yang tepat, sehingga murid atau peserta didik kita tidak merasakan bosan. Rasul pun demikian. Rasul ketika mengajar selalu memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat. Kemudian bersamaan dengan itu, beliau juga tetap menjaga tujuan dan cara-cara moderat. Bisa diselang-seling belajarnya, tidak harus materi terus, ada motivasi atau ada kisah dan lain-lain, teman-teman. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Hadis yang menjadi pelajaran mahal bagi kita yang terdapat dalam Sahih Bukhari di pembahasan kitab Al-Ilm, bab makanan Nabi yatakhawwaluhum bil mau'izah wal 'ilm kay la yanfiru. Bab Nabi menyampaikan nasihat dan ilmu kepada mereka secara bersama-sama. Nasihat kemudian ilmu itu diselang-seling oleh Nabi. Ini ada pembahasan tersendiri di kitab Sahih Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh A'mashi bersumber dari Syakik Abu Wa'il. Bahwa suatu hari kami tengah duduk di sisi pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, menunggunya keluar. Ketika itu Yazid bin Muawiyah An-Nakhai melintas. Kami berkata padanya, "Tolong beritahu Abdullah bin Mas'ud bahwa kami di sini menunggunya." Artinya mereka menunggu, ingin belajar ke Abdullah bin Mas'ud. Yazid pun masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud dan menyampaikan pesan itu. Tak berselang lama Abdullah pun keluar menemui kami. Dia berkata,
Aku diberitahu bahwa kalian menungguku. Tak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali aku khawatir akan membuat kalian bosan belajar kepadaku. Jadi Mas'udmu nggak mau keluar dari rumahnya, walaupun mereka Abdullah bin Mas'ud tahu ada yang menunggunya mau belajar. Tapi beliau khawatir kalau mereka belajar setiap hari mereka akan bosan. Sebab hadisnya masih ada lanjutannya. Sebab Rasulullah juga memberi nasihat kepada kami dengan cara menyelang-nyelingkan hari demi menjaga agar kami tidak bosan. Dari hadis ini Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengungkapkan pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini. Ada dua jadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sahabat ngaji. Yang pertama, jika kita melakukan atau mengajar setiap hari, maka perlu kita perhatikan porsinya, jangan terlalu banyak, sedikit demi sedikit, supaya mereka tidak terlalu terbebani dan tidak merasa bosan. Atau yang kedua, kita melakukan pelajaran berselang-seling. Hari ini nasihat, berikutnya pelajaran ilmu, atau hari ini kisah juga ada pelajaran yang menarik, dan hari ilmu. Kemudian hari berikutnya baru materi ilmunya. Tapi sebagai tambahan saya memberikan masukan bahwa pelajaran atau ilmu tidak benar jika dilakukan sambil bermain, teman-teman. Ya. Walaupun kepada anak-anak, karena dalam Islam belajar itu ada adabnya, ada adab dalam majelis ilmu. Sedangkan bermain itu beda lagi pembahasannya. Maka sudah sepatutnya sebagai kita seorang muslim mencontoh apa yang Nabi lakukan. Bermain boleh, bermain yang ada ketangkasannya seperti berkuda, olahraga memanah, berenang, itu boleh dilakukan. Dan apalagi untuk anak kecil sekedar bermain itu mereka menjadi kebutuhan, bukan sampingan lagi. Kalau orang dewasa mungkin sebagai sampingan, kebutuhannya mencari nafkah atau mengajar. Tapi kalau anak kecil bermain itu kebutuhan, maka kasihlah porsi mereka untuk bermain. Tapi jangan ketika bermain kita sampaikan ilmu, tapi nanti ada waktunya tersendiri kita untuk menyampaikan ilmu, dan ada waktunya tersendiri untuk mereka bebas bermain. Hadis berikutnya yang sebagai dalil metode yang ketiga ini, yaitu mengajar dengan cara moderat, tidak terlalu keras dan tidak terlalu ringan, adalah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah setiap urusan, yassiru, mudahkanlah setiap urusan, wa la tu'assiru, jangan kalian persulit, wa basyiru, dan berilah kabar gembira, wa la tunaffiru, dan janganlah kalian membuat mereka jauh atau kabur. Dalam hadis ini Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa dalam hadis ini terdapat perintah untuk memberi kabar gembira dengan karunia Allah, pahala besar, anugerah yang melimpah, dan rahmat yang luas. Selain itu, hadis ini juga mengajarkan kita untuk bersikap ramah dan sopan santun terhadap orang yang baru masuk Islam, terhadap anak yang mendekati akil balik, termasuk orang yang baru bertobat dari maksiat. Karena mereka akan dibebani oleh syariat Islam, maka diajarkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, jangan sampai membuat mereka takut atau mereka ngedown sebelum belajar Islam, akhirnya mereka tidak jadi belajar. Kemudian termasuk juga kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, begitu juga mengajarkan ilmu harus dilakukan secara bertahap, sebab segala sesuatu jika awalnya mudah, maka orang akan tertarik untuk menekuninya untuk belajar lebih banyak lagi. Sebaliknya, jika di awalnya saja kita sudah mempersulit, sudah menakutkan orang dalam belajar, maka misalnya orang itu tidak akan mau belajar atau bahkan kabur dari kita. Itulah metode ketiga yang ada di kitab ini. Semoga bisa bermanfaat kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk mengajarkan ilmu atau kita sebagai guru harus menggunakan metode yang tidak membosankan, supaya anak didik atau murid kita
atau anak-anak kita juga tidak jenuh atau bosan ketika sedang belajar. Hal ini terbukti dengan sahabat Rasulullah yang Rasulullah ajarkan dengan metode seperti ini, metode berselang-seling antara nasihat dan ilmu. Mereka sangat gencar sekali menuntut ilmu. Bahkan generasi-generasi setelahnya, generasi para tabi'in, ketika kita melihat kisah mereka dalam mencari satu hadis saja sampai ke perjalanan ke luar negeri beberapa hari, berbulan-bulan. Masya Allah. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat. Tutup dengan baca doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa tuqan wa hudan nasrahan ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, kemudian share ke teman-teman Anda maupun ke kerabat Anda, semoga atau di medsos Anda. Semoga saya diberi keistiqomahan untuk membahas kitab ini sampai selesai, dan Anda pula diberi keistiqomahan untuk menyimak ilmu yang ada dalam kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.